Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 250420129, jurusan Akuntansi S1, Universitas Malikul Saleh, pada kelas Pendidikan Agama, pada kelas 2B Pendidikan Agama. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan etika penggunaan media sosial menurut Al-Quran. Latar belakang etika penggunaan media sosial menurut Al-Quran yaitu komunikasi merupakan kebutuhan mendasar manusia sejak awal peradaban. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser komunikasi dari tatap muka ke ruang digital. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang digunakan miliaran orang di seluruh dunia. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menghadirkan tantangan serius, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah yang merusak tatanan sosial. Islam sebagai rahmatan lil alamin hadir memberikan solusi melalui panduan etika komunikasi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, agar umat dapat berinteraksi secara digital dengan baik, dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab. Nah, jadi komunikasi adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kita dapat mengetahui gimana orang lain itu mengetahui apa yang kita rasakan. Ibarat mengucapkan apa yang kita inginkan atau yang akan kita lakukan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi adalah muncullah media sosial yang muncul setelah adanya Android. Nah, dengan adanya media sosial ini memiliki banyak manfaat, tetapi dapat menimbulkan beberapa masalah negatif seperti cyberbullying, yaitu pembulian melalui media sosial, kemudian adanya ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, fitnah, kemudian berita-berita yang belum tentu kenyataannya tetapi sudah menyebar luas di media sosial. Yang selanjutnya yaitu definisi etika dalam Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Etika adalah norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia serta studi tentang baik dan buruknya sesuatu tindakan. Nah, jadi dalam poin 1 ini, etika itu segala sesuatu yang kita lakukan, norma-norma, aturan yang kita lakukan oleh setiap manusia. Jenis-jenis etika ada 3, yaitu deskriptif, yang menggambarkan perilaku etis yang ada. Kemudian normatif, yaitu menetapkan bagaimana perilaku tersebut seharusnya. Yang ketiga, yaitu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Etika deskriptif ini etika yang bersifat memaparkan, menceritakan, atau menggambarkan perilaku moral secara nyata di dalam suatu masyarakat. Kemudian, etika normatif yaitu etika yang dilakukan dengan tidak hanya melihat apa yang terjadi di lapangan, tetapi melakukan sebuah standar atau tolak ukur atau apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian etika Islam, apa yang dilakukan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, yaitu poin ketiga, etika Islam mencakup tasamuh atau toleransi seperti menghargai agama, suku, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian al-istinas, izin, yaitu melakukan izin kepada orang-orang terdekat kita, seperti ketika saya ingin berpergian, lalu
saya meminta izin kepada orang tua saya. Kemudian al-adlu, yaitu keadilan, dengan memberikan keadilan kepada sesama manusia tanpa harus membeda-bedakan. Kemudian ada al-ikhlas, al-ihsan, yaitu kebaikan, usul uluk, akhlak baik, hifz al-idrah, yaitu menjaga kehormatan, ta'aruf dan ta'awun, atau saling mengenal dan bekerja sama. Nah, ta'aruf di sini bukan berarti menikah. Ta'aruf di sini yaitu berarti kita saling mengenal orang baru untuk meningkatkan silaturahmi. Ta'aruf itu bukan hanya dalam arti pernikahan. Yang selanjutnya yaitu prinsip etika dalam berkomunikasi. Prinsip etika komunikasi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan panduan moral yang universal dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk di media sosial. Prinsip-prinsip ini membentuk karakter muslim yang berakhlak mulia dalam berinteraksi digital. Nah, jadi etika komunikasi Islam itu bersifat moral atau secara menyeluruh. Selanjutnya di poin yang pertama yaitu menghormati orang lain dan menggunakan bahasa yang sopan dan baik dalam setiap interaksi di media sosial. Nah, yang dimana menghormati orang lain itu dan menggunakan bahasa sopan, kita walaupun kita berbicara dengan teman sebaya kita atau seumuran kita, tapi kita tetap menghargai dia dengan cara berbicara secara sopan santun tanpa adanya kata-kata toksik atau kata-kata kotor. Dan apabila kita berbicara dengan orang yang lebih tua di atas kita, kita menggunakan akhiran dengan Pak, Bu untuk rasa saling menghormati dan adanya rasa bukan seumuran dan supaya lebih enak didengar. Yang kedua, menunjukkan empati, toleransi, dan menghormati privasi orang lain dalam ruang digital. Nah, toleransi ini yang tidak membeda-bedakan agama, suku bangsa, warna kulit, atau lain sebagainya. Menghormati privasi orang lain seperti kita tidak membicarakan atau menyebarkan tentang seseorang kepada media sosial tanpa meminta izin orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang relevan untuk etika bermedia sosial dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 36 yang memiliki arti, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama, termasuk tetangga dan masyarakat luas, nilai yang harus diterapkan dalam interaksi di media sosial. Maksudnya yaitu kita tetap menyembah Allah, tidak percaya kepada dukun-dukun atau hal-hal yang belum tentu dapat terbukti secara nyata di Al-Quran. Nah, kemudian surah ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, orang-orang di sekitar kita, atau orang yang dekat ataupun yang jauh. Dengan cara kita saling menghormati, saling tolong-menolong, dan saling menghargai. Kemudian ada Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Ayat ini mengajarkan prinsip tabayun, yaitu verifikasi informasi sebelum disebarkan sebagai landasan etika bermedia sosial agar terhindar dari penyebaran hoaks dan fitnah.
Jadi dalam surah ini kita disuruh untuk meneliti apa yang kita dapatkan itu bukan langsung kita sebarkan kepada media sosial, supaya apa yang kita berikan itu tidak menyelakakan orang lain dan tidak menambah permasalahan di media sosial. Selanjutnya ada Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-53 yang berbunyi wa qul la ibadi yuqudutiyah wa qul la ibadi yaqululati hiya ahsan, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk selalu menggunakan kata-kata terbaik dalam berkomunikasi. Dalam konteks media sosial, setiap unggahan, komentar, dan pesan harus mencerminkan akhlak mulia dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, maksud dari surah ini tuh Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengatakan apa yang kita atau memikirkan apa yang akan kita lakukan supaya nggak menyakiti orang lain dengan cara berkomunikasi yang baik, atau seperti jika ingin berkomentar tetapi tetap memikirkan perasaan orang lain. Kemudian Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 yang berbunyi wala yaftab ba'dukum ba'dan ayyuhibbun ahadukum an yakula lahma azihi maitan, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan ayat ini? Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ayat ini menjelaskan larangan untuk bergibah atau bergunjing di era media sosial. Larangan ini mencakup menyebarkan aib orang lain, membuat konten yang merendahkan, serta menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Nah, jadi di mana surah ini berbunyi memakan daging saudaranya yang sudah mati, karena membicarakan saudara kita sendiri. Nah, yang dimana itu masuk ghibah dan dapat membuat kericuhan di media sosial dan pertengkaran. Kemudian menyebarkan informasi tanpa izin orang tersebut, di mana orang tersebut langsung men-share tanpa memberitahu pemilik akun atau orang yang sedang dibicarakan. Kemudian hadis yang relevan dalam etika media sosial menurut Al-Quran, yaitu yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6019, Muslim nomor 47. Maksudnya yaitu, kita sebagai orang-orang Islam hendaklah menjaga perasaan sesama tetangga, bukan dengan saling bermusuhan dan sakit menyakitin atau terus melakukan pertentangan. Hendaklah kita sebagai tetangga untuk saling tolong-menolong, saling membantu, menghormati, menghargai, serta memberi ketika kita memiliki rezeki yang lebih. Poin yang kedua, yaitu seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya.
Nah, maksudnya itu orang-orang yang lisan dan tangannya terjaga dengan cara mereka itu memikirkan apa yang dilakukannya itu memiliki manfaat enggak, berdampak gimana. Nah, ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari poin ketiga ini yaitu kita sebagai manusia hendaknya bermanfaat kepada orang lain, seperti saling tolong menolong ketika membutuhkan, dan lain sebagainya. Definisi media sosial dan dampaknya. Media sosial adalah hasil perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan interaksi digital secara luas. Contohnya platform Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Telegram. Nah, media sosial ini muncul karena adanya perkembangan teknologi yang kemudian muncullah Android yang dimana kita bisa bermedia sosial mulai dari aplikasi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat dari media sosial yaitu meningkatkan konektivitas, memudahkan berbagai informasi, dan mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok. Nah, jadi teman-teman, media sosial ini dapat bermanfaat banget dengan kita. Karena dengan adanya media sosial ini, kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung. Tidak seperti zaman seperti dahulu, yang dimana kita itu harus bertemu secara langsung atau melalui surat kantor pos, yang dimana itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya media sosial ini, kita dengan mengirimkan chat dan itu langsung terkirim kepada seseorang yang akan kita inginkan. Kemudian dengan adanya media sosial ini, berita yang ada di seluruh dunia dapat kita temui dengan secara cepat di media sosial. Dengan adanya media sosial juga, kita lebih mudah belajar, seperti belajar dari YouTube, belajar dari Google, dan lain sebagainya untuk mengerjakan latihan soal. Kemudian, dampak negatif dari media sosial, yaitu penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat merusak hubungan sosial di masyarakat. Nah, jadi dari adanya media sosial ini, banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang menyebarkan berita tanpa adanya kebenaran atau tanpa adanya bukti. Kemudian ada seseorang yang mengujarkan ketidaksukaannya kepada seseorang atau mengkritik seseorang melalui media sosial yang dimana menjadi sebuah fitnah dan merusak hubungan sosial di masyarakat. Cara beretika di media sosial yaitu memastikan kebenaran informasi atau tabayun Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-6, yaitu dengan cara kita memastikan bahwa berita itu benar ada, jangan berdasarkan subjektif seseorang yang tanpa bukti, dan itu dapat menimbulkan hoax. Kemudian, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Nah, jadi di poin kedua ini, kita diperintahkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan, bukan dengan bermedia sosial. Jadi, manusia-manusia itu asli atau toksik. Seperti kebanyakan Gen Z yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga, menghindari ghibah dan fitnah. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12.
yaitu tidak membicarakan atau memfitnah orang lain, baik secara nyata maupun di media sosial. Karena hal tersebut dapat merusak hubungan antara manusia lain dengan manusia lainnya. Yang dimana orang yang difitnah ini dapat jadi dibenci oleh semua orang dan merusak hubungan sosial masyarakat. Yang keempat, jangan menyebarkan ujaran kebencian. Nah, maksud dari yang keempat ini, jangan mengungkapkan apa yang kita rasakan di media sosial mengenai orang lain. Nah, itu dapat menyebar ke orang-orang luas yang dapat mempengaruhi dia untuk tidak suka juga mengenai orang tersebut. Yang kelima, gunakan media sosial untuk kebaikan. Nah, dalam poin yang kelima ini, kita dapat menggunakannya untuk belajar, mendengarkan tausiah, menghubungi orang tua tanpa harus bertemu langsung, terutama apalagi jika kita merantau seperti ini nih. Nah, kemudian poin yang keenam, yaitu menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap interaksi digital. Di mana kita melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sesuai yang berdoman sama Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dengan mengikuti orang lain. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu tidak berdosa dan tidak membuat masalah di orang-orang lain maupun di diri kita sendiri. Karakteristik etika Islam. Yang pertama yaitu universal, yaitu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, melampaui batas suku, bangsa, dan budaya. Yang dimaksud universal dalam poin ini yaitu untuk semua orang tanpa terkecuali di seluruh dunia, tanpa ada seorang pun. Jadi universal itu secara keseluruhan. Kemudian transendental, yaitu bertujuan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan tertinggi dalam setiap tindakan. Yang ketiga, mengatur hubungan, yaitu mencakup hubungan dengan Allah, diri sendiri, sama manusia, dan lingkungan sekitar. Yaitu dengan menjaga sikap kita agar tetap terjadi kehidupan yang rukun, harmonis di sekitar kita. Kemudian standar kebenaran, yaitu berlandaskan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah serta akal yang sehat sebagai pedoman hidup. Nah, jadi kita melakukan itu berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan apa yang ada di isi Al-Quran. Jangan melakukan secara asal-asalan dan tanpa memikirkan dampaknya kepada orang-orang sekitar kita dan diri kita. Nah, kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu etika adalah panduan moral dari Al-Quran dan hadis yang membimbing kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dunia digital. Media sosial harus digunakan sesuai dengan etika Islam agar membawa manfaat, bukan mudarat, menerapkan nilai-nilai Qur'ani seperti tabayun, husnul khuluq, dan al-adli yang akan menciptakan komunikasi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Mari kita wujudkan prinsip-prinsip ini dalam setiap interaksi digital kita demi kebaikan bersama. Nah, jadi etika dalam sini yaitu tata cara tingkah laku kita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk membimbing kita, baik di dunia digital maupun di dunia nyata. Kemudian, media sosial itu seharusnya dapat kita gunakan sebagai manfaat, bukan sebagai hal-hal yang negatif, terutama seperti cyberbullying atau mengungkapkan kebencian-kebencian, menjadi netizen yang terlalu banyak omong dan asbun, yang toksik dan lain sebagainya. Hendaklah kita menggunakan media sosial ini untuk belajar dan lain sebagainya. Dengan menerapkan seperti itu, maka akan muncul sikap-sikap saling percaya, toleransi, saling adil,
kemudian hormat menghormati, bertanggung jawab, dan kehidupan yang harmonis. Jadi, untuk teman-teman semua, ayo mari sama-sama kita mewujudkan etika bermedia sosial dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk kebaikan kita bersama dan masa depan yang lebih cerah. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.